Halo pemirsa, selamat siang. Saya Dian Mirza. Inilah seputar iNews siang. Pemirsa, ugal-ugalan sebuah taksi menabrak lapak penjual bensin eceran di Tanah Abang, Jakarta Pusat hingga terbakar. Taksi tersebut sempat menabrak 3 sepeda motor dan kabur. Kobaran api ini berasal dari lapak penjual bensin eceran yang juga lapak tambal ban di kawasan Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Api dengan cepat membesar membuat warga dan pengendara panik. Insiden disebut warga terjadi akibat aksi ugal-ugalan dari taksi hingga menabrak lapak bensin eceran. Taksi juga menabrak 3 motor hingga mengalami kerusakan parah. Usai kejadian, taksi langsung kabur. Api berhasil dipadamkan warga dengan alat seadanya. Taksinya kali nih. Oh. Ya udah tuh begitu nabrak dia. Nabrak apa, Bu? Itu tempat apa? Bensin eceran. Iya, bensin eceran. Terus langsung lari ke taksinya tadi, Bu. Taksinya langsung lari tadi. Pengemudi dan mobil taksi ugal-ugalan berhasil diamankan warga di sekitar Tanah Abang, kini dalam pemeriksaan polisi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, sebisa mungkin hindari berada di belakang truk saat ditanjakan. Tak kuat menanjak, sebuah truk melaju mundur di ruas tol Cipularang hingga menabrak kendaraan di belakangnya. Video amatir merekam saat truk melaju mundur gara-gara tak kuat menanjak di ruas tol Cipularang kilometer 117 arah Bandung. Jumlah kendaraan di belakangnya berhasil menghindar. Namun truk terus melaju mundur hingga menabrak truk lain dan menutup ruas jalan. Tidak ada korban akibat kecelakaan ini. Susahnya cari kerja, ribuan orang melamar sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU di Balai Kota Jakarta. Tak hanya kaum muda, lansia, ibu rumah tangga, hingga sarjana ikut melamar. Sulitnya mencari pekerjaan membuat lowongan petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU di Gedung Balai Kota DKI Jakarta diserbu pencari kerja. Gaji 5,3 juta rupiah sebagai pasukan orangnya juga menjadi magnet. Gedung Balai Kota Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat masih dipadati puluhan pelamar dengan berbagai latar belakang, bahkan lansia, ibu rumah tangga, hingga lulusan sarjana. Sarjana ekonomi. Tahun berapa, Pak? Tahun 2023. Sampai sekarang belum kerja? Belum, tapi saya aktif di freelance aja sih. Jadi kalau ada pekerjaan yang seperti event atau apa, saya tetap ikut buat pengalaman juga. Ya mudah-mudahan kuat. Bismillah. Jadi kena pensiun ya? Suami yang kena pensiun, saya udah nanti. Jadi ibu yang ini kan, cari nafkahnya buat anak ibu. Jadi ibu rumah tangga. Para pelamar berharap proses perekrutan PPSU dengan kuota 1.100 orang transparan dan mereka mendapatkan peluang untuk diterima. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tagihan listrik mencapai 12,7 juta. Seorang nenek penjual gorengan menangis dan minta pengampunan. Sang nenek mengaku tak sanggup karena hanya memiliki nafkah dari berjualan gorengan. Saya terus terang, Pak, saya nggak mampu, saya takut. Sampai anggar ada PLN itu sudah minta wajur, Pak. Uti aku, Pak. Nenek Masruroh syok dan menangis saat menerima tagihan listrik PLN yang mencapai Rp12.700.000. Warga Desa Kuaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang ini menceritakan tagihan denda itu muncul setelah PLN merazia rumahnya dan menemukan kabel aliran listrik di atap. Nenek penjual gorengan itu disebut mencuri listrik oleh PLN. Namun Masruroh mengaku tak tahu menahu soal itu, lantaran listrik dipasang oleh ayahnya yang meninggal tahun 1992 dan suaminya meninggal 10 tahun silam. Pihak PLN memberi keringanan cicilan hingga 12 bulan. Namun baru 2 kali mencicil, Masruroh mengaku tidak sanggup lagi. Saya harus bayar segitu gimana? Saya juga nggak bisa, maaf. Sekali lagi maaf.
Kalau memang salah, memang salah. Oh, saya juga salah, tak ditanggung orang tua saya yang meninggal, yang saya juga nggak tahu. Ada gitu-gitu di atas, saya juga nggak tahu. Saya hanya menempati gitu. Kalau bisa pokoknya bebaskan, Pak, bebaskan. Pihak PLN mempersilahkan Masruro untuk meminta penghapusan tagihan dan denda ke kantor pusat PLN di Jawa Timur. Kalau keringanan dari PLN itu bisa diangsur, Pak, tapi itu harus menempel pada ID pelanggan, setidaknya itu dayanya sama, karena ini dulu kan dayanya itu 2200, jadi setidaknya itu daya yang pasang baru harus dialiri juga 2200, nanti bisa dicicil, tapi itu pas tujuannya bukan dari unit, karena memang langsung dari General Manager UID Jawa Timur. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pekerja kesulitan sholat Jumat gara-gara aturan pemberi kerja kembali ditemukan. Kali ini sebuah toko tekstil di Surabaya, Jawa Timur meminta karyawannya untuk sholat Jumat bergiliran. Oh, diganti sudah? Saya ganti tapi nggak mau. Jelas saya nggak mau, Pak. Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mendatangi salah satu toko tekstil untuk mengkonfirmasi adanya aduan soal sholat Jumat bergiliran. Pemilik toko tekstil, Prakas, menerapkan aturan itu kepada karyawan laki-laki yang bekerja di tokonya. Tak hanya soal larangan sholat Jumat, pemilik toko juga menggunakan rekening bank pribadi milik karyawan untuk operasional perusahaan. Usai mediasi, pemilik toko berjanji tidak lagi menerapkan sholat Jumat bergiliran. Ada sholat Jumat yang digilir, ya kan nggak boleh. Tapi perusahaan akan memperbaiki. Terus masalah BPJS nanti semuanya akan dikasih. Jam kerja yang 12 jam tadi, kan ini melebihi pelanggaran tenaga kerja. Sebelumnya larangan sholat Jumat juga terjadi di UD Sentosa Sil di Surabaya, Jawa Timur. Pemilik UD, Jan Huadiana, memotong upah pekerja sebesar 10.000 jika Jumatan lebih dari 20 menit. Larangan sholat Jumat itu terungkap saat Wamenaker melakukan sidak kasus penahanan ijazah karyawan di perusahaan tersebut. Menteri Agama menegaskan larangan sholat Jumat bagi karyawan jelas melanggar HAM dan perusahaan bisa dikenakan sanksi berat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Setelah Surabaya, Wamenaker Immanuel Ebenezer kesal tidak ditanggapi perusahaan saat sidak atas aduan penahanan ijazah belasan mantan karyawan. Sementara Pemkot Surabaya telah membantu pengembalian 16 ijazah karyawan dari berbagai perusahaan. Dipaksa kamu? Siapa yang memaksa? Ujung perang aja begitu ya ngomong paksa. Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer kesal tidak ada satupun pimpinan yang bisa ditemui saat sidak ke Sanel Tour dan Travel di Jalan Tuku Umar, Pekanbaru. Bahkan kedatangannya tidak ditanggapi terkesan dihiraukan. 12 mantan karyawan Sanel Tour dan Travel mengadu ijazah mereka ditahan selama 6 tahun. Jika dalam waktu dekat ijazah tidak dikembalikan, maka perusahaan terancam disegel bahkan ditutup. Pun kan tadi mereka mau nyari kerja akhirnya nggak bisa, kenapa ijazah ditahan? Ini kan keterlaluan menurut saya. Dan di Surabaya terjadi juga di Riau dan saya yakin terjadi di mana-mana. Dan kita akan melakukan sidak itu ke semua tempat, kita nggak peduli. Berarti aman. Secara tanggung jawab saya udah putus, sudah selesai. Di tahun berapa tuh? Di 2019 itu. 2019 ya, tuh. Tapi dari sampai 2020 saya mengurus, tetap nggak bisa dikeluarin. Tidak jadi. Tak hanya Pekanbaru, Disperinaker Kota Surabaya menerima 36 laporan aduan ijazah ditahan oleh 12 perusahaan. 16 ijazah telah berhasil dikembalikan ke pemiliknya, sementara sisanya masih dalam proses dan verifikasi. Pemkot Surabaya telah membuka posko pengaduan di 3 lokasi, kantor Disperinaker Surabaya, lobi Balai Kota, serta kantor Disnaker Trans Jawa Timur yang beroperasi selama 3 bulan. Tim kontributor iNews melaporkan.